Dok, hipertensi dan gangguan hormon tiroid itu ada hubungannya nggak ya? Yuk, 1 menit belajar hipertensi bersama saya Dr. Rinaldo, spesialis penyakit dalam. Pasien-pasien dengan gangguan produksi hormon kelenjar gondok alias kelenjar tiroid, hormon tiroid ya, itu sangat berhubungan dengan hipertensi alias baik hipertiroid alias hormonnya tinggi maupun hipotiroid alias hormonnya rendah, sama-sama bisa menyebabkan hipertensi meskipun jalurnya beda. Kalau pada pasien dengan hipertiroid itu saking kelebihan hormon tiroksin, maka nanti efeknya akan menyerupai rangsangan terus-menerus di saraf simpatis sehingga detak jantung cepat, kardiak outputnya meningkat, dan resistensi vaskular perifernya juga meningkat, makanya bisa menyebabkan hipertensi. Sementara kalau hipotiroid sebenarnya fungsi pompa jantungnya melemah ya karena hormonnya rendah, tapi terjadi juga peningkatan resistensi vaskular atau pembuluh darah di tepi sehingga tetap bisa menyebabkan hipertensi juga. Nah, untuk pengobatannya tentu saja kadar hormonnya ini harus dinormalkan. Kalau yang hormonnya tinggi harus dibikin normal, yang hormonnya rendah harus disuplementasi dengan hormon tiroksin dari luar sehingga hormonnya juga kembali normal. Untuk pemilihan obat antihipertensi yang lain, andai kata dengan menormalkan hormon ini tensinya tetap tidak terkontrol, maka tergantung. Kalau dia hipertiroid yang hormonnya tinggi, biasanya lebih diutamakan penggunaan golongan beta blocker seperti propranolol. Karena selain dia menurunkan tekanan darah juga, dia juga membantu menurunkan detak jantung pada pasien dengan hipertiroid yang seringnya jantungnya kencang detaknya, dan dia juga bisa membantu menghambat pembentukan hormon tiroid lebih banyak di perifer, di jaringan pinggir-pinggir. Nah, kalau misalnya untuk pasien yang hipotiroid, kalau ada hipertensi, karena dia masalahnya di resistensi vaskular perifernya, pilihan obat untuk hipertensinya bisa macam-macam, yang melemaskan otot polos, misalnya kalsium antagonis seperti amlodipin, atau dari penghambat ACE ya, golongan angiotensin converting enzyme, yang pril-pril, atau yang ARB macam sartan-sartan, itu semua juga bisa, bahkan penggunaan diuretik, obat antihipertensi yang kerjanya dengan cara membuang air kencing lebih banyak itu juga bisa dipakai pada pasien hipotiroid yang mengalami hipertensi. Jadi serupa tapi tak sama, sama-sama bisa menyebabkan hipertensi dan sama-sama harus diobati. Dan ingat kuncinya, hormonnya harus normal supaya hipertensinya mudah-mudahan bisa turun sendiri tanpa harus tambahan obat antihipertensi. Semoga bisa dipahami. Kalau ada pertanyaan lanjutan, seperti biasa langsung aja komen di bawah.